Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Gelombang laut di sekitaran Pulau Elbaf bergemuruh kencang nih, membawa ketegangan yang tak terlihat. Namun itu terasa oleh setiap makhluk di sana yang langsung peka. Sosok misterius dengan perahu kecil menyusuri perairan, menyelinap hingga masuk ke sebuah bar yang tampak sepi. Sosok itu bukanlah orang sembarang, melainkan sang Raja Kegelatan, Silvers Rayleigh, yang kehadirannya menandai awal pergolakan besar. Aura Haoshoku Haki yang ia rasakan langsung membangkitkan ingatan kelam God Valley 38 tahun lalu, membuatnya berseru dengan wajah cemas. Roger, andai kau masih hidup, kau akan melihat bagaimana nasib dunia ini segera ditentukan. Sementara itu, di Desa Matahari, kelompok topi jerami menghadapi ujian luar biasa. Luffy berubah menjadi raksasa, Zoro menguasai teknik Black Ashura, dan Sanji membangkitkan evolusi exoskeleton yang membakar langit Elbaf. Dalam pertempuran melawan raksasa iblis dan kekuatan Haoshoku Haki kuno Im, serangan dan manuver mengancam keseimbangan pulau tersebut. Cerita kali ini dimulai dengan menyoroti situasi di sekitaran perairan Elbaf. Setelah sebelumnya terlihat sosok misterius mendekati pulau dengan perahu kecil, sosok itu akhirnya memasuki sebuah bar di dekat pantai. Anehnya, bar tersebut tampak kosong teman-teman. Saat itulah terungkap fakta bahwa sosok misterius itu adalah sang Raja Kegelapan, Silvers Rayleigh. Tujuan Rayleigh ke Elbaf belum jelas, namun kehadirannya memberikan pengaruh tersendiri terhadap situasi di pulau itu, terutama bagi kelompok bajak laut topi jerami yang tengah terlibat konflik dengan para kesatria suci dan yang lainnya. Nah, saat keluar dari bar itu, Rayleigh merasakan aura Haoshoku Haki yang membuatnya teringat insiden God Valley 38 tahun silam. Saat itu, Im menggunakan kekuatan Haoshoku Haki untuk mengendalikan orang-orang di Pulau God Valley. Karena pernah merasakan kekuatan besar itu, Rayleigh langsung mengenali kehadiran Im di Elbaf. Wajah cemas Rayleigh berkata, "Roger, andai kau masih hidup, kau akan melihat bagaimana nasib dunia itu segera ditentukan." Cerita kemudian berpindah ke Desa Matahari, tempat kelompok Luffy berada. Di sana, Luffy dalam wujud raksasa, Zoro, Sanji, dan Pangeran Loki tengah menghadapi dua raksasa iblis Dory dan Brogy. Zoro menggunakan teknik barunya Black Ashura untuk menyerang Dory dari belakang, sementara Pangeran Loki menutup serangan itu dengan palu Ragnar miliknya dan berhasil menjatuhkan Dory. Efeknya tidak permanen karena kekuatan regenerasi Dory yang diberikan Im masih membuatnya bisa bangkit kembali meski dengan luka yang terlihat. Di sisi lain, Luffy dan Sanji menghadapi Brogy. Luffy menggunakan berbagai serangan kocaknya yang justru membuat Brogy makin kesal. Sanji juga kesal karena Luffy seolah-olah tidak serius menyerang Brogy meski sudah berubah menjadi raksasa iblis. Sanji memperingatkan Luffy agar berhenti bermain-main karena harus segera bertemu Nami dan Nico Robin. Dia juga menegaskan siap mengajar Luffy jika ada hal buruk yang menimpa Nami dan Robin. Di momen itulah Luffy terkejut dengan tebasan pedang Brogy, namun berhasil menghindar sambil membuat ekspresi kocaknya. Sanji kemudian menggunakan teknik Skywalk untuk menyerang Brogy dengan Ifrit Jambe. Namun Brogy menangkis serangan itu dengan perisainya dan menghantamkan Vinsmoke Sanji hingga terpental jauh. Kilatan efek yang muncul dari perisai Brogy menunjukkan adanya kekuatan Haoshoku Haki. Ini menandakan bahwa Dominating Every Im tidak hanya memberikan kekuatan regenerasi, tapi juga tambahan kekuatan Haki yang dahsyat. Meskipun terpental, Sanji memanfaatkan kesempatan saat Luffy menyerang Brogy. Aura biru yang terpancar dari tubuhnya akibat teknik Ifrit Jambe, Sanji melesat menyerang Brogy menggunakan teknik barunya Hybrid Diable Jambe yang memadukan tendangan kedua kaki dengan Haki dan api biru. Serangan ini menghantam kepala Brogy membuatnya terkapar dan nasib Brogy masih belum jelas. Namun Sanji menunjukkan peningkatan kekuatan signifikan yang bakal mencapai tahapan setara Yonko. Selanjutnya, cerita menyoroti kelompok Nami yang berhasil menyelamatkan anak-anak raksasa Elbaf setelah mengalahkan Saint Shalria. Mereka terkejut karena duri di tubuh anak-anak itu masih aktif. Nami dan Usopp menginstruksikan mereka untuk segera menepi dan tidak saling bersentuhan agar tidak terluka. Di hutan Elbaf, Im yang merasakan aura familiar dari pertempuran besar di masa lalunya. Marah dan kesal, Im memancarkan kekuatan Haoshoku Haki yang sangat dahsyat ke tingkat lebih tinggi hingga prajurit raksasa pun pingsan akibat intimidasi. Kejadian
Kejadian serupa juga terjadi di tempat lain. Suasana di negeri Elbaf benar-benar kacau balau. Di tempat lain, Luffy, Zoro, Loki, dan Rayleigh yang berada di tempat berbeda saat bersamaan hendak melakukan sesuatu pada Zunesha yang datang ke Elbaf. Tetapi Luffy datang tepat waktu karena Zunesha memberitahunya posisi Im di sisi timur pulau. Ini menjadi momen pertemuan Luffy dengan Im. Meskipun Im sedang merasuki, ia menatap Luffy yang menggunakan Gear 5 lalu berkata, "Ternyata benar, kau adalah Joy Boy kan?" Luffy yang tak mengerti hanya menolak dan menyatakan dirinya tidak kenal siapa Joy Boy dan tujuannya hanya menjadi Raja Bajak Laut. Im menanggapi bahwa itulah alasan Luffy harus dimusnahkan karena dunia ciptaannya belum tentu sempurna. Luffy menatap tajam dan menegaskan, "Siapa bilang dunia ini milikmu?" Di sisi lain, Rayleigh memberitahu Zoro dan Pangeran Loki bahwa ia menduga Im adalah dalang insiden God Valley. Rayleigh menjelaskan bahwa Im mengubah Rocks menjadi iblis yang menyerang area di pulau itu, termasuk kelompok Goldie Roger. Untungnya kala itu, Monkey D. Gab dan Goldie Roger berhasil menghentikannya. Pangeran Loki menyimpulkan bahwa Im yang membuat para raksasa Elbaf menjadi pasukan iblis. Rayleigh juga menegaskan Im adalah penguasa tahta kosong yang tertulis di Poneglyph. Keadaan makin darurat. Sementara Luffy bersiap menghadapi Im, Rayleigh, Zoro, dan Pangeran Loki sudah bertemu di satu tempat. Cerita kemudian bergeser ke Sen Shalria yang sebelumnya dikalahkan Brook, tapi kini bangkit kembali setelah efek buah iblis Yomi Yomi no Mi milik Brook habis. Di cabang ke-8 pohon Adam, anak-anak raksasa mulai tertidur lagi dan berjalan ke pelabuhan dunia bawah. Sementara monster buruk yang sempat hilang kembali muncul. Skopper Gaban dan Sanji menemukan Nami, Usopp, Brook, dan anak-anak Elbaf. Mereka menjelaskan bahwa sebelumnya berhasil menghentikan kontrol Sen Shalria, tapi anak-anak mulai tertidur lagi dan monster mimpi buruk muncul kembali. Skopper Gaban menduga Sen Shalria sudah sadar kembali dan menanyakan posisinya kepada Nami yang menyebutkan bahwa Sen Shalria berada di dekat hutan Elbaf. Skopper Gaban segera bergegas mencarinya, sementara Nami diminta mengawasi anak-anak. Dengan gaya khasnya, ia berjanji akan segera membantu, tapi Nami langsung memaksanya beraksi. Di perjalanan, Sen Shalria menyerang duluan pada Skopper Gaban, tapi berhasil dihindari berkat monster mimpi buruk miliknya. Sanji kaget melihat kekuatan Skopper Gaban yang tetap luar biasa meski sudah tua. Sen Shalria kemudian membangkitkan kembali monster buruknya untuk terus menyerang. Sanji turun tangan membantu Skopper Gaban. Namun, Gaban menyuruh Sanji langsung melawan Sen Shalria karena itu kesempatan emas untuk menguji kekuatannya melawan anggota Kesatria Suci. Sanji yang merasa diremehkan langsung menyerang dengan tendangannya, tapi Trisula Sen Shalria menahan serangan tersebut dan menghantamkan Sanji hingga terpental. Sen Shalria melancarkan serangan brutal menembus pertahanan Sanji dan mematahkan beberapa bagian tubuhnya. Di titik ini, evolusi eksoskeleton Sanji bangkit lagi. Sebelumnya, saat melawan Dory dan Brogy belum maksimal karena banyak lawan. Kini, 1 lawan 1 dengan Sen Shalria menjadi kesempatan sempurna. Dalam halaman ganda epik, Sanji balesat cepat ke Sen Shalria. Tubuhnya memancarkan api biru dan kilatan haki saat menendang tubuh musuhnya. Meski Trisula menahan serangan, kekuatan eksoskeleton Sanji lebih dominan, sehingga Sen Shalria terpental jauh. Di sisi lain, Skopper Gaban yang tengah menghadapi monster-monster milik Sen Shalria tersenyum puas melihat Sanji membuat musuh terpental. Momen ini juga menghadirkan kilas balik singkat. Skopper Gaban masih bergabung dengan kru bajak laut Roger kala itu saat Roger bertemu dan berhadapan dengan Oden untuk pertama kalinya. Kenangan ini muncul karena Skopper Gaban melihat kesamaan antara dirinya dan Sanji, baik dari keberanian maupun sifat nakal terhadap wanita. Dalam hati, Skopper Gaban mendorong Sanji, "Berjuanglah Sanji, aku yakin kau akan bisa membangkitkan kekuatan Haoshoku Haki kuno." Kilas balik ini juga menampilkan momen pertama kali Gaban menggunakan kekuatan hakinya. Perkataan Skopper Gaban menimbulkan pertanyaan menarik. Apakah Sanji akan menguasai Haoshoku Haki, kunci untuk menghadapi Kesatria Suci dan kemampuan regenerasi musuh? Jika iya, ini menandakan bahwa seperti Skopper Gaban dan Zoro, Sanji pun berpotensi membangkitkan kekuatan haki luar biasa. Sementara itu, Sen Shalria berhasil pulih dari luka berkat kemampuan regenerasinya, membuat Sanji terkejut. Ia tidak menyangka musuhnya memiliki regenerasi setingkat iblis Dory dan Brogy. Rencana menghadapi kemampuan itu masih belum jelas. Cerita kemudian bergeser lagi ke timur pulau. Im mulai menyerang Luffy dengan tombak raksasa hasil kreasi dari buku sihirnya. Senjata yang sebelumnya digunakan untuk menyerang Dory berubah menjadi iblis Domineering Reverie. Luffy berhasil menghindar dan membalas dengan pukulan. Namun Im menghadang dengan perisai tajam, membuat Luffy kesakitan. Im mencoba mendekati Zunesha, namun Luffy berubah menjadi raksasa dan menariknya lagi. Im kemudian menggunakan pistol raksasa untuk
menembak, peluru berhasil dipantulkan. Luffy mencoba melempar musuhnya jauh, Im lolos dengan mengubah tubuhnya menjadi seperti air dan menyerang balik menggunakan pedang raksasa. Kemampuan ini luar biasa. Zoro menahan tebasan pedang tersebut, tapi tersengat petir yang keluar dari pedang itu. Im kemudian mencoba menusuk Zoro dengan ekornya, namun Rayleigh datang dengan cepat menebas ekor tersebut, memerintahkan Luffy serta Pangeran Loki untuk menyerang Im sekaligus. Luffy menyerang dengan haki, sedangkan Loki menggunakan palu Ragnar menghancurkan tangan Im dan membebaskan Zoro serta Sanji. Zoro langsung menyerang balik dengan Kokujo Otatsumaki, namun Im pulih seketika. Im kemudian mencoba memprovokasi Loki, menuduhnya tidak layak memimpin Elbaf karena akan menghancurkan pulau seperti leluhurnya. Loki sempat terpancing, namun Rayleigh mengingatkan bahwa teknik Domineering Reverie Im hanya bekerja pada target yang terprovokasi dan berada di kampung halamannya, sehingga mereka aman. Loki menegaskan ketidakpeduliannya pada ucapan Im, lalu menyerang menggunakan perban milik Top Manwar Curie yang mengeluarkan api besar dan membakar timur pulau Elbaf sendiri. Kondisi di tempat itu benar-benar kacau. Setelah sebelumnya Rayleigh berniat membawa Zoro ke Desa Matahari karena luka parah akibat pertarungannya dengan Im, tiba-tiba muncul Saint M. Mars yang menghadang langkahnya. Begitu pula Pangeran Loki yang ingin bertemu Luffy diserang oleh Saint Shalria dengan monster-monster mimpi buruk ciptaannya. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!